Wabarakatuh, ayah bunda sekalian. Sudah ini semua belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam acara Zoom Parenting pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Qudwah Hasanah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai acara Zoom Parenting pada malam hari ini, marilah kita pertama-tama membaca suratul Al-Fatihah. Semoga dengan harapan, semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara ini, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kita lewati bersama, yang kemudian adalah tilawah, kemudian materi, setelah itu tanya jawab, kemudian sesi foto bersama, dan kemudian doa dan penutup. Dan demi kelancaran acara Zoom Parenting malam hari ini, kami mohon peserta wajib mengaktifkan mode silent dan kemudian mengaktifkan videonya, nggih. Monggo diaktifkan videonya, dinyalakan videonya, dan nanti untuk pertanyaan, apabila ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan, akan ada sesi tanya jawab tersendiri di akhir acara. Baiklah ayah bunda, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang marilah kita menyaksikan penampilan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Zafran level 3A. Ananda Zafran, apakah sudah siap? Zafran? Sampun Ustazah. Sebentar. Monggo dinyalakan bunda videonya. Belum. Ini apa Mas Zafran. Mas Zafran. Dilihat dulu Ustazah. Adik, Assalamualaikum. Dijawab dulu. Gimana? Waalaikumsalam. Mana nih enggak kelihatan Mas Zafrannya ya? Napa? Belum kelihatan Mas Zafrannya. Videonya belum dinyalakan mungkin Bunda. Udah, sampun ini. Sampun? Nggih. Kok di saya nggak terlihat ya? Di yang lainnya apakah sudah terlihat? Terlihat Ustazah. Oh, terlihat. Oh, berarti punya saya yang trouble ini. Oke, maaf. Assalamualaikum Mas Zafran. Dijawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah siap? Ya. Alhamdulillah. Oke. Siap ya. Abata. Alif lam mula roiba kim alasi nayu minuna bil aibu yakuna sholat wa yuqimuna sholat tawamim ma'usakona hum yufikun wallasi nayu minuna bima unsila ilaika wa ma unsila ilaika qablik wa bil akhirati hum yusinun
ula isal lasi hudam birrabbihim wa ula isawmul muflihun. Innal ladzina sawa wa alaihim aan dartakum am lam tum silhum la yu'minun wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisa watu walau ada pun alim wa minan nasimai yaku aman nabiullah wa bil yaumil akhir wa lahum bimu'minin bimu'khadi'una wa awalasi amanu wa ma ta'una illa ayyasa Ibulihim maradu fasadahumullah maradu walahum azabun alimum semakanu ya'sibun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Mas Zafran. Bunda, Mas Zafran ini usianya berapa, Bunda? Berapa usianya? 4 tahun, Masya Allah. 4 tahun ya. Sudah hafal Al-Baqarah. Masya Allah. Barakallah ya. Terima kasih ya Mas Zafran ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita sudah mendengarkan Mas Zafran melantunkan Al-Baqarah. Ya. Mas Zafran usia 4 tahun. Dan acara selanjutnya adalah materi inti. Materi inti mengenai memahami metode tabarok dan cara kerja otak anak yang akan disampaikan oleh Ustadzah Sulistianing Tias AMD selaku Ibu Kepala Sekolah Geritaba YDSF Malang. Oke, ayah bunda semua jangan lupa menyiapkan fokusnya, kemudian alat tulisnya untuk mencatat apa-apa saja yang penting dalam materi malam hari ini. Jangan lupa untuk fokus, benar-benar diperhatikan karena materi malam hari ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk mendampingi Ananda untuk menghafal Al-Quran ke depannya nanti. Baiklah, kepada Ustadzah Sulistianing Tias kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suaranya kecil ya? Banget ya. Kenapa ya kira-kira? Ya sudah. Sampun. Oke, sekarang sudah jelas, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Izin untuk share screen.
Sudah kelihatan kah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah semata ya. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu ya di Zoom ya, hari ini. Dan mudah-mudahan kita coba mengingat kembali mungkin yang baru, yang sudah lama juga mengingat kembali ya, kita belajar tentang metode tabarok ya. Metode tabarok dan bagaimana sih cara kerja otak ya. Yang pertama adalah tentang pengertian metode tabarok itu sendiri. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode tabarok ini adalah sebenarnya metode menghafal Al-Qur'an yang awalnya khusus untuk usia balita ya. Atau bagi anak-anak yang memang belum bisa menghafal Al-Qur'an dengan cara membaca. Jadi kalau kita ketahui selama ini kan ketika menghafal Al-Qur'an itu senantiasa diawali dengan membaca dulu. Kalau belum bisa membaca Al-Qur'an itu maka belum bisa menghafal ya. Sedangkan metode tabarok ini adalah memang di mana? Di depan. sedangkan maaf ya, tadi sebentar kalau sudah dan saya tanya lupa sebentar. Jadi selama ini ya, ketika sebelum ada metode tabarok sebenarnya menghafal Al-Qur'an itu sudah lama ya. Cuman ketika metode tabarok ini dipakai ketika usia anak-anak masih belum bisa, ketika mereka masih belum bisa membaca Al-Qur'an ya. Dan membaca bacaan Al-Qur'an dalam metode tabarok itu hanya sebenarnya diperdengarkan sembari mulai memperkenalkan huruf dan harokat Al-Qur'an gitu. Dan sebenarnya metode tabarok ini adalah yang pertama kali menggunakan itu dan yang menciptakan itu memang Dr. Kamil ya. Dan Dr. Kamil ini adalah dokter Mohon untuk para peserta di mute ya. Betul. Tak kasih. Untuk peserta minta tolong di mute dulu nggih. Saya kok nggak kelihatan nih kalau mute. Yes, Enzu Akila. Mohon di mute. Sebentar saya mute-nya. Terima kasih. Mohon diperiksa semuanya diperiksa kembali ya untuk apakah sudah di setel silent semua. Jadi metode tabarok, metode tabarok ini metode tabarok ini adalah yang menciptakan Dr. Kamil ya. Dr. Kamil ini beliau punya 3 putra ya. Di usia yang pertama itu adalah memang tabarok namanya. Di usia yang pertama beliau putranya ini menyelesaikan di usia 4,5 tahun ya, dan memulai hafalannya di usia 3 tahun. Dan yang kedua itu adalah di usia 4 tahun adiknya Yazid itu. Kemudian putra yang ketiga Zena itu di usia 5 tahun menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ya. Dan metode tabarok ini prinsipnya metode ini adalah menggunakan audio visual ya, dan ditalaki oleh Dr. Kamil ya. Oleh Dr. Kamil El Abudi ya, dari kota Tanta, Mesir. Jadi sebenarnya
prinsipnya adalah dengan mendengarkan murotal minimal 20 kali sebelum menghafal Al-Quran. Dan ini biasanya mendengarkan murotalnya itu ada dari beberapa syekh ya. Ada Syekh Husari, Udzaifi, kemudian Abdurrahman As-Sudais, Sultan Surem, dan yang lainnya. Itu prinsipnya. Yang kedua, itu adalah metode tabaruk ini diajarkan juga adalah tentang asbabun nuzul ya, fadilah surat atau fadilah ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan kemudian tentang adab dan akhlak. Jadi tidak hanya sekedar menghafal saja. Terus kemudian ada beberapa langkah ya ketika menghafal metode tabarok ini. Jadi ada beberapa langkah. Jadi ada 3 langkah yang besar ya. Yang pertama adalah ketika seorang langkah sebelum menghafal Al-Quran ya. Niatnya adalah yang pertama niatnya adalah mencari ridho Allah ya. Kemudian di sini kita juga senantiasa ya mohon dan berlindung ya, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk senantiasa dijaga ya, senantiasa diberikan kemudahan untuk senantiasa dijaga. Dan senantiasa mohon pertolongannya kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan ya, karena sebenarnya ketika kita menghafal Al-Quran itu butuh energi yang sangat luar biasa gitu. Dan yang memudahkan itu hanya Allah semata. Oleh karena itu, langkah yang kedua itu setelah niatnya mencari ridho Allah, kemudian berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Berdoa di sini berdoa untuk senantiasa dimudahkan, kemudian berlindung dari semua gangguan, dan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, karena yang memang memudahkan hanya Allah semata. Yang ketiga, itu menentukan jadwal harian untuk menghafal. Yang ketiga adalah menentukan jadwal harian untuk menghafal. Maka ketika panjenengan masuk ya ketika diwawancara itu kan biasanya mau ditentukan waktunya kapan mendampingi putra-putrinya. Terus yang keempat adalah menyiapkan kotak hadiah. Jadi memang ada senantiasa kita berikan hadiah ya setelah anak-anak itu menyelesaikan hafalannya. Itu. Yang kedua adalah langkah ketika menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran itu yang pertama adalah menyediakan tempat yang cocok di mana anak bisa berkonsentrasi. Dan ini memang bertahap ya, ketika ketika anak belajar yang pertama kali adalah mereka ketika masuk, mereka adalah dalam kondisi nyaman ya. Ketika sudah nyaman maka mereka kemudian dia untuk bisa berkonsentrasi itu ya. Yang kedua, memulai hafalan ya, di tabarok ini adalah memulai hafalannya dari Quran surat An-Naba. Karena sebenarnya tidak semua metode menghafal itu berawal dari An-Naba. Kenapa? Kalau menurut Dr. Kamil, kalau dari anak itu dimulai dari ayat yang panjang, An-Naba itu kan ada 30 ya, jadi 1 halaman lebih ya. Itu maka nanti di yang terakhir itu mereka 1 halaman bisa. Tapi kalau sudah dimulai dari An-Nas, Al-Ikhlas yang pendek-pendek, itu biasanya nanti kalau kelihatan agak panjang itu sudah kok panjang sih gitu. Itu alasannya Dr. Kamil, makanya kenapa dari An-Naba. Dan kemudian sesuai ya, semua sesuai kemampuan dan bertambah setiap minggunya ya, secara berurutan. Terus yang ketiga, langkah-langkah menghafal menghafal alat tabarok ini adalah langkah setelah menghafal ya. Ketika anak-anak sudah menyelesaikan hafalannya ya, ketika kita kan memang harus banyak menyediakan hadiah ya. Hadiah ini tidak harus berupa barang. Hadiah ini bisa berupa pelukan bisa gitu ya. Gitu. Jadi diberikan reward ya anak-anak ini. Terus kemudian hadiah ini adalah untuk membangun motivasi ya. Tapi
Tidak hanya sekedar, jadi ketika kita memberikan hadiah tidak hanya sekedar memberi saja hadiah, tetapi memberikan penjelasan juga. Alhamdulillah, ini kita dapat hadiah ya, dapat hadiah. Hadiahnya anak yang menghafal Al-Quran. Ini masih sedikit ya. Nah, itu kemudian dikaitkan ya. Kemudian diberikan penjelasan ya. Pentingnya seorang itu menghafal Al-Quran ya. Terus kemudian apa balasan yang akan didapatkan oleh orang yang menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat ini. Dan membangun motivasi ini bukan bukan untuk menakut-nakuti ya, tetapi membangun kecintaan. Jangan diancam, kok lek gak ngaji terus dosa kok ya, bukan seperti itu. Tapi membangun dengan penuh kecintaan, makanya dengan penuh memberikan hadiah ya. Dulu mungkin pernah ada yang tanya, kalau banyak diberi hadiah nanti apakah anak itu tidak bergantung terhadap hadiah? Tergantung kita bagaimana menyampaikannya. Ketika kita memberikan hadiah, kemudian dengan itu tadi diberikan penjelasan kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran. Karena saya lihat ada beberapa dari anak-anak itu ada yang seperti ini. Mungkin yang di usia SD ya. Aku nanti menghafal ini aja ya. Sekarang aja ngafalnya. Nanti kalau aku sudah besar, sudah SMP, aku sudah tidak menghafal lagi. Nah, ini belum tumbuh ya dalam diri anak tentang urgensi, pentingnya. Kenapa sih harus kita itu senantiasa menghafal Al-Quran? Kenapa harus mencintai Al-Quran? Itu belum ada. Karena pentingnya hadiah di sini adalah itu. Jadi dengan pemberian hadiah, kemudian kita ini loh, kalau mungkin anak-anak suka es krim ya, kita setelah anak-anak menghafal dapat satu surat gitu ya, nanti dikasih hadiah es krim ya. Itu disampaikan, ini loh hadiahnya cuma sedikit, tapi nanti ketika kita di surganya Allah, itu pingin rasa apa saja, kapan saja, kita nggak usah beli, nggak usah capek-capek pergi kemana, kita cuma pingin ya Allah kepingin gitu aja langsung datang sendiri es krimnya, mungkin seperti itu ya. Yang kedua itu adalah langkah setelah menghafal adalah ini pengajar mendoakan ya agar anak-anak dimudahkan untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Makanya kita di sini setelah anak-anak berdoa mau pulang ya, setelah anak-anak berdoa kemudian nah sebelum berdoa itu satu-satu ya, satu-satu dipegang, didoakan gitu ya. Allah mudah-mudahan berikan kekuatan istiqomah tidak untuk menghafal saja, tetapi di sini adalah diberikan doa untuk ya Allah mudah-mudahan dia mudahkan untuk menghafal, mengamalkannya ya, mempelajarinya dan membacanya setiap hari. Itulah pentingnya karena kenapa di kita di Tabarok ini senantiasa ada PR ya. Bukan selesainya di sekolah saja, tetapi ada senantiasa PR yang harus senantiasa dilaksanakan di rumah. Karena yang pingin dibangun di metode Tabarok ini adalah anak-anak itu adalah terbiasa dengan Al-Quran setiap harinya. Nah, cara menghafal Tabarok ini ya, dengan metode Tabarok ini adalah yang pertama adalah banyak mendengarkan murotal atau membaca ya. Kalau kita, jadi kalau mungkin di awal ya, di level awal itu ketika mereka masuk, itu kan 4 hari, mereka tidak langsung menghafal, mereka mendengarkan juz 30 ya. Jadi 4 jam ketika di sekolah atau 3 jam ketika di sekolah itu yang diputarkan adalah An-Naba sampai An-Nas. Itu dari hari pertama ya, di penyambutan hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu, di hari kelima, itulah baru anak-anak menghafal surat An-Naba ya. Itu minimal 20 kali sebelum dihafalkan, didengarkan ya. Makanya juga salah satunya adalah ketika diwawancara itu kan panjenengan ditanya ya kesiapan tentang siap untuk jadi senantiasa setiap hari didengarkan murotal. Kenapa? Nanti akan ada hubungannya ketika nanti kita bahas di otak ya. Gitu. Terus kemudian setelah 2 kali jadi biasanya akan doa, terus kemudian baca Al-Fatihah, kemudian mendengarkan ya. Ditalaki dulu ya, ditalaki sama Dr. Kamil ya, ditalaki dulu oleh Dr. Kamil beberapa kali. Gitu ya. Dari kalau hari yang kelima itu adalah hari tanggal mulai ayat 1 sampai 23. Gitu. Setelah itu diulang 20 kali. Ya. Setelah diulang 20 kali baru anak-anak nanti setor. Dapatnya berapa? Ketika anak-anak ada yang dapat 1 sampai 10, maka
dia nanti ini ya, setor dari 1 sampai 10. Kemudian ustadzah menambahkan di ayat 11 dan 12 atau sesuai dengan kemampuannya. Minimal 2 ayat yang ditambahkan gitu ya. Nah, ini. Kemudian setelah setor mereka membaca huruf hijaiyah ya. Gitu. Dan kemudian diulang di rumah. Caranya bagaimana mengulang di rumah itu? Mengulang di rumah adalah dengan itu tadi setor dari An-Naba ayat 1 sampai berarti kalau dia tadi bisa sampai 10 ya, terus kemudian tambahin 2 ustazah berarti sudah bisa sampai 12. Nah, ini yang harus disetorkan ke orang tua di rumah. Selain didengarkan, tapi yang tadi dipelajari di sekolah itu. Dan besoknya juga seperti itu, ditambah ya. Kalau memang nanti di rumah itu harusnya tidak setornya sampai 12 saja, ditambahin minimal 2 ayat juga. Dan itu biasanya kalau di metode tabaruk ini, ketika anak-anak sudah sampai setengah juz ya, materinya sudah setengah juz, itu biasanya sudah sampai di at-takwir ya. Mungkin banyak rata-rata di at-takwir. Ada yang memang bisa mengikuti sampai di al-fajr gitu ya. Tapi memang biasanya ada yang memang masih itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi nanti panjenengan kita berkonsentrasi yang di hafalannya anak-anak, pencapaiannya anak-anak ini. Itu ya. Metodenya seperti itu. Ini cara menghafal ala tabarok. Apa sih kelebihan metode tabarok ini? Yang pertama adalah mudah digunakan untuk menghafal Al-Quran mulai usia dini ketika mereka belum bisa membaca Al-Quran karena memang masih ditalakikan gitu ya. Terus kemudian yang kedua mengoptimalkan fungsi otak ya. Jadi mengoptimalkan semua ya fungsi otak, kemudian mengoptimalkan pendengaran. Kalau menurut Dr. Kamil, karena usia ya, mulai sejak di dalam kandungan ya sampai di usia 10 tahun, ini sebenarnya pendengar anak itu lebih dominan. Yang berikutnya adalah tidak hanya menghafal, tetapi juga diajarkan asbabun nuzul, adab, dan akhlak kalau di metode tabarok ini. Makanya kita berproses ya. Alhamdulillah sudah kalau di Kitabah sendiri itu berproses ya, sudah memulai masukkan materi-materi asbabun nuzul, adab, dan akhlak juga. Gitu. Nah, ini adalah cara kerja otak dalam menghafal Al-Quran. Jadi, ini adalah perkembangan otak anak ya. Perkembangan otak anak itu ada tahap perkembangan otak anak ya. Ketika janin ya di dalam kandungan, pada tahap ini diperkirakan ada sekitar 250 sel saraf per menit ya, mulai terbentuk itu ketika di janin. Dan yang pertama kali berfungsi ketika di dalam kandungan itu adalah 4 bulan ketika ruh itu ditiupkan, adalah yang pertama kali adalah fungsi pendengaran. Dan sejak ini itu yang dilakukan oleh Dr. Rosa ya tadi beliau, jadi saya ceritanya belum sempurna. Jadi ketika Dr. Kamil sama Dr. Rosa ini menikah, beliau belum hafal Al-Quran. Ketika menikah kemudian berproses untuk menghafal Al-Quran. Qadarullah sudah sampai di Al-Baqarah, ini Dr. Rosa hamil ya. Dengan kondisi kehamilan belum bisa melanjutkan hafalannya. Dr. Kamil selesai, terus kemudian setelah lahir ya, tapi di usia mulai 120 hari ini Dr. Rosa senantiasa melantunkan bahkan memperdengarkan muratal Al-Quran di janin itu ya. Itu. Dan kemudian ketika lahir putranya itu terus ya, kemudian distimulasi sampai usia 3 tahun, baru di usia 3 tahun itu bersama-sama menghafal dengan putranya tabarok ini. Dan pada saat lahir ada sekitar 1 miliar sel saraf ya, dan itu 60% ukuran otak manusia dewasa. Yang ketiga adalah menurut Dr. Daniel Wiblum ya, pertumbuhan sel otak manusia itu berkisar 50% di usia 0 sampai 5 tahun. Makanya
Kalau menurut Dokter Kamil lebih baik anak-anak itu diajarkan ketika di usia balita, karena 50% ketika di usia 0 sampai 5 tahun ini perkembangannya luar biasa ya, sudah 50%. Dan 30% pada usia 5 sampai 8 tahun, 20% pada usia 8 sampai 50 tahun. Ini. Dan kalau saya sendiri ya, ketika awal mendampingi anak-anak itu Masya Allah ya, di luar ekspektasi semua. Jadi saya ketika awal itu sangat kaget ya, Masya Allah anak-anak ini jauh lebih cepat gitu ya, cara menghafalnya. Nah, ini ya, mungkin ini kita lihat cara kerja otak kita. Ini ketika otak ya, bagaimana cara otak ketika mempelajari hal yang baru, kondisi otak kita. Ini neuron ya, ini seperti ini. Ratusan miliar neuron ini. Jadi ini satu sel satu yang lainnya saling berhubungan. Ini saling menguatkan. Setiap kita ya ketika mau belajar itu harus ini ya. Jadi katanya awal itu kan kita belajar itu kan nggak mudah ya, kadang-kadang butuh pemanasan. Ini ibaratnya. Ini bagaimana menghubungkan ketika pembelajaran pertama kali ya di otak kita. Ini diibaratkan bahwa ini ya, membangun jembatan di jurang yang sangat dalam ya. Ini ketika ibaratnya ketika kita pertama kali ya, ketika anak-anak awal belajar ya, menuntut perjuangan yang keras. Makanya memasukkan ilmu yang baru itu kan butuh perjuangan. Ini ketika awal buat jembatan. Ya. Betapa butuh perjuangan ya. Mulai belajar itu memang sulit ya. Ketika mengawali itu memang sulit. Belajar apa saja ketika kita mengawali itu adalah sulit. Tapi begitu sinyal terus-menerus menyeberangi celah selnya, maka kita akan membuat jalan yang lebih mudah. Terus kita menyeberang usaha kian. Nah, ini ibaratnya tadi ketika kita awal menghafal seperti itu ya, masih butuh dimasukkan dulu. Jadi kenapa? Kan otaknya anak-anak itu diibaratkan seperti kamu disket kosong atau sekarang itu flash disk kosong ya. Ketika kita sudah dengarkan murotal itu adalah memasukkan dalam sel otak anak. Sudah. Nah, kemudian ketika sudah menghafal maka diulang itu tadi ya, jadi jalan seperti itu. Ini proses ya, cara kerja otak. Ini. Bisa mohon di mute ya. Bu Resti. Minta tolong di mute Bu Resti. Nah. Jadi hubungan dengan kemampuan menghafal dan memahami yang pertama
ada kemampuan anak ketika menghafal dan memahami adalah kemampuan memori anak. Setiap anak diberikan oleh Allah itu daya ingat yang berbeda-beda. Dan hafalan Al-Quran ini terkait dengan daya ingat atau memori anak. Jadi kan ada anak itu yang sudah memang dari lahir sudah memang diberikan kecerdasannya gitu ya. Kan ada yang diberikan dia cerdas ya, rata-rata atau biasa saja gitu. Terus yang karena kemampuan secara memori otak, kan otak itu kapasitasnya akan berbeda-beda. Dan ini pun juga cara ketika nanti menghafal, karena kapasitas yang berbeda-beda, ada yang anak itu hanya butuh 3 kali, 5 kali pengulangan sudah cukup. Tadi setelah didengarkan 20 kali, kemudian ada pengulangan, ditalakikan. Kalau secara rata-rata, itu Dr. Kamil itu adalah 20 kali. Tapi secara kenyataan ketika kita mendampingi, itu ada yang anak itu 3 kali sudah bisa. Ada yang 5 kali pengulangan sudah mampu. Tapi ada yang memang butuh 20 kali, bahkan ada yang 40-50 kali itu butuh pengulangan. Itu ketika menghafal ya. Bagaimana dengan memahami Al-Quran sendiri? Nah, proses memahami Al-Quran ini melibatkan memori untuk menghubungkan ayat-ayat secara konteks ya. Jadi kan memang sebenarnya di metode Tabarok ini, anak-anak itu adalah setelah mereka menghafal Al-Quran, mereka itu sebenarnya diajarkan untuk bagaimana memahami Al-Quran juga. Ini makanya kita sudah mulai masukkan mungkin di kisah, terus kemudian di asbabun nuzul, itu sedikit-sedikit sudah mulai dimasukkan ke anak-anak. Yang kedua, itu adalah pemrosesan informasi. Ya. Jadi, dengan menghafal Al-Quran ya, memori kerja dan kemampuan memproses informasi cepat dan mudah hafalannya ini itu sangat tergantung itu tadi bagaimana. Jadi kalau kondisi masing-masing ya otaknya anak-anak itu tadi yang sudah Allah berikan bekal ya. Informasi ketika masuk itu ya. Jadi dengan tadi mungkin ada yang butuh 5 kali, ada 20 kali gitu ya, kemampuan untuk memprosesnya. Kalau kemampuannya cepat maka dia akan mudah ya, lebih mudah menghafalnya. Ketika kemampuannya memang lebih lambat berarti butuh pengulangan yang lebih banyak gitu. Nah, kita tahunya gimana ketika kita mendampingi putra-putri kita. Nah, untuk pemrosesan informasi ini kalau untuk memahami Al-Quran bagaimana? Berarti di sini ada butuh kemampuan menganalisa, terus kemudian menginterpretasi, dan merangkaikan informasi teks yang ada di dalam Al-Quran ketika mereka nanti sudah dewasa. Ya. Terus kemudian yang ketiga, itu adalah yang ketiga adalah faktor psikologis dan emosional ya. Ketika menghafal Al-Quran, itu adalah yang pertama adalah dibutuhkan motivasi. Ya, ini yang kenapa tadi perlunya kita memberikan hadiah. Hadiah itu adalah sebagai salah satu motivasi ya, motivasi untuk ketika anak-anak menghafal Al-Quran. Dan juga butuh konsentrasi juga. Konsentrasi. Makanya ketika kan salah satu syaratnya ketika di metode Tabarok dan Ausia anak 0 sampai 5 tahun itu minimal mereka harus istirahat selama 12 jam. Ketika mereka kurang istirahatnya, maka daya konsentrasinya akan menurun. Ketika daya konsentrasinya menurun, maka akan berpengaruh kepada proses menghafal itu tadi. Makanya di sini kan anak-anak biasanya kan kalau di metode Tabarok ya, kalau yang sering disampaikan itu bahwa
tidurnya harus cukup 12 jam. Kalau tidak situ nanti dia ketika menghafal bisa tidur di kelas juga. Terus yang berikutnya adalah kestabilan emosi ya. Kestabilan emosi. Jadi anak ketika emosinya ya, tidak stabil ya, maka juga jadi ketika mungkin awal ya dari berangkat itu sudah nggak mood ya, itu nanti akan terbawa sampai di sekolah. Makanya biasanya ketika kita bersama anak-anak ini, terutama di balita itu, bagaimana cara membangunkan ketika pagi hari. Karena pagi hari itu kalau anak itu sudah nyaman, insya Allah akan terus sampai siang itu nyaman. Tapi kalau sudah rewel di pagi hari itu sudah alamat nanti agak susah juga ke sananya ya. Dan itu kalau sudah berangkat sekolah gitu, anak-anak rewel nanti di sini pun juga gitu. Untuk untuk masuk itu kadang-kadang masih butuh proses ya, agak lama. Di sini makanya kewajiban ya kalau biasanya ketika di MOS itu kami sampaikan bahwa tanggung jawab orang tua itu untuk mengkondisikan putra-putri dari rumah itu sudah dalam kondisi senang ketika berangkat ke sekolah, berangkat ngaji, itu dalam kondisi senang. Karena akan sangat berpengaruh ya ke dalam menghafal. Terus kemudian ketika memahami Al-Quran itu butuh ya di dalam faktor psikologis dan emosional ini adalah butuh ketenangan dan kesabaran. Terus faktor yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan dan latihan. Pengaruh lingkungan dan latihan sangat berpengaruh ya. Hafalan Al-Quran ketika menghafal ya, itu adalah lingkungan yang mendukung itu sangat perlu ya. Terus kemudian metode yang efektif. Jadi gini, ketika kita memasukkan putra-putri kita di tempat menghafal Al-Quran, tetapi lingkungannya tidak dibentuk, lingkungannya mungkin tidak sering didengarkan murotal, bahkan sering didengarkan musik-musik, maka ini juga akan pengaruh ya, anak-anak tidak lebih mudah gitu ketika nanti proses menghafalnya. Jadi memang ketika kita masukkan anak-anak ini ya harus didukung di rumah gitu ya, dengan lebih banyak mendengarkan murotal. Dan kemudian lebih sering, ayo ngaji bareng atau seperti ini ya. Jadi mungkin anak-anak sering ditanya, ayo hari ini kewajibannya, ya ini sudah punya ya. Makanya kalau di Tabarok kan sering disampaikan ya, harus ada jam-jam pendampingan. Maksudnya apa? Itu yang jam-jam yang harus ditumbuhkan ya. Jadi nanti ketika dia, jadi pembiasaan bersama Al-Quran kapan? Setiap habis subuh atau setiap habis maghrib. Karena memang waktu itu waktu-waktu yang sangat luar biasa. Dan kemudian metode pembelajaran yang efektif ya. Pengaruh lingkungan ketika metode pembelajarannya itu tidak efektif, maka hafalan itu juga tidak akan cepat diperoleh untuk anak-anak ini. Jadi memang, jadi betul-betul ini bahwa metode belajar yang efektif ini adalah sangat dibutuhkan kerjasama ya. Tidak hanya guru saja, tetapi bagaimana di rumah ya. Jadi guru ini, ustadz dan ustadzah punya kewajiban untuk senantiasa memantau perkembangan anak-anak. Mungkin awalnya dia cepat menghafal, terus tiba-tiba loh ini kok sudah tidak bersemangat, apa itu harus dicari. Ya, itu biasanya harus komunikasi dengan orang tua. Makanya pentingnya kita itu kerjasama dengan orang tua. Jadi bukan ketika orang tua sudah menitipkan, ya sudah, yang penting anakku sudah ngaji, bukan itu. Tapi ini adalah kita memang prosesnya. Karena memang sangat luar biasa, tadi kita lihat di ini ya, yang di video yang tentang otak itu ya. Dan Al-Quran ini adalah sebenarnya stimulasi yang sangat luar biasa. Karena anak-anak yang dekat dengan Al-Quran biasanya jauh lebih siap belajar dibandingkan anak-anak yang memang dia tidak bersama Al-Quran. Jadi contohnya gini, coba kita perhatikan, anak yang bersama Al-Quran itu biasanya dia nanti akan lebih siap untuk belajar. Tapi belum tentu kalau anak yang tidak pernah diajarin Al-Quran hanya ilmu yang lainnya, belum tentu dia akan tertarik pada Al-Quran. Tapi kalau anak yang sudah diajari dan kemudian dia tertarik dengan Al-Quran, insya Allah dia itu akan tumbuh dan dia akan tertarik untuk belajar ilmu yang lainnya. Itu sunatullahnya seperti itu.
Tapi itu juga ada faktor-faktor, makanya faktor lingkungan dan latihan ini sangat penting ya. Terus kemudian latihan rutin untuk meningkatkan hafalan. Maksudnya latihan rutin gini. Jadi memang kalau kita lihat tadi ya, neuron itu sebenarnya kalau jadi ketika seorang untuk mengulang 3 sama 10 itu sangat, jadi ketebalannya akan berbeda. Orang yang lebih cepat menghafal, maka dia akan lebih cepat hilang. Karena apa? Karena itu tadi masih tipis ya di sel otaknya itu. Jadi makanya ketika seseorang itu menghafal kan biasanya kita gini, kalau dia menyelesaikan anaba, nanti ketika masuk anaziat itu kan di bahasa Jawanya dicangking ya, diikutkan yang anaba kemudian anaba kemudian anaziat gitu ya. Ketika sampai di Al-Fajr, maka bukan ketika sudah sampai di Al-Fajr yang surat yang lainnya ditinggalkan itu, karena itu akan menguatkan. Jadi akan menebalkan di sel otaknya. Terus bagaimana ketika untuk pengaruh lingkungan dan latihan ini untuk memahami Al-Quran? Ini pentingnya adalah memahami tafsir ya, dan guru ya. Kemudian lingkungan yang positif dalam memperkaya pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Terus kemudian berikutnya adalah dimensi spiritual ya. Maksudnya apa? Jadi menghafal Al-Quran itu memang sangat penting ya ketika aspek spiritual atau keimanan seorang itu tinggi ya. Semakin tinggi spiritual atau hubungan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Allah, maka motivasi proses menghafalnya juga akan lebih cepat. Maksudnya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Makanya ketika seorang ini menghafal Al-Quran harus dibarengi dengan ini. Makanya kan doanya orang tua ya. Jadi orang tua harus lebih dekat kepada Allah itu. Itu yang akan memudahkan anak-anak untuk menghafalnya juga akan lebih dimudahkan. Nah, dimensi spiritual ini juga akan pengaruhnya terhadap memahami Al-Quran adalah kesadaran mempelajari Al-Quran ya, itu lebih tinggi sehingga dia tidak hanya sekedar membaca saja, tapi kemudian meresapi, merenungkan dan kemudian mengamalkan pemahaman Al-Quran. Ini sangat penting. Jadi ketika saya lihat ya di ini putranya Dr. Kamil itu, mereka di usia SMP sudah jadi syekh ya, itu karena tidak hanya sekedar menghafal, tetapi kemudian adab itu juga dikuatkan. Terus yang berikutnya adalah ini, memahami mesin kecerdasan anak ya. Jadi di sini adalah kita bisa mengidentifikasi ya mesin kecerdasan anak. Apakah anak itu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting ya. Mesin kecerdasan anak ini karena dengan kita tahu mesin kecerdasan anak ini akan berpengaruh gitu ya. Oh, anak thinking itu gayanya seperti apa, cara menghafalnya yang lebih efektif apa gitu ya. Anak sensing seperti apa. Kalau anak sensing itu biasanya lebih banyak ke kalau dia sudah bisa membaca ada warna-warninya. Oh iya, saya tadi belum menjelaskan ya. Kalau di Tabarok ini kan memang di level 1 menyelesaikan juz 30 ya. Di level 2 itu menyelesaikan juz 29. Dan kemudian sudah mulai masuk Asbabun Nuzul ya. Asbabun Nuzul itu masuk di juz 29 ini. Dan di juz 29 ini di level 2 itu kan kenapa satu suratnya seminggu ya, sepekan. Itu salah satunya juga adalah memang mematangkan untuk membaca. Harapannya di level 3 itu anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi makanya anak-anak itu tidak akan naik ke level 3 ketika mereka belum masuk Al-Quran. Gitu. Karena masing-masing mesin kecerdasan ini punya seperti anak sensing ya, itu yang paling kuat adalah yang dominan itu adalah di saraf otak kiri bawah di tempat adalah
saraf indera. Jadi biasanya anak sensing tuh lebih suka ketika belajar itu dengan diwarnai ya. Misalnya membaca itu dengan pakai stabilo gitu ya. Makanya sebenarnya Quran yang warna-warni itu lebih cocok ketika dipakai untuk anak-anak sensing. Tuh. Anak thinking itu ada bahasan sendiri ya nanti kalau memang butuhkan bagaimana metode menghafal sesuai dengan mesin kecerdasan itu. Ketika kita sudah mengidentifikasi mesin kecerdasan anak, yang kedua adalah menerapkan mesin kecerdasan anak dalam pengajaran Al-Quran ya. Agar apa? Agar lebih efektif. Nah, cara menghafal Al-Quran ini yang tiga adalah teknik mengingat ya dalam menghafal Al-Quran. Itu adalah teknik untuk meningkatkan daya ingat itu ada beberapa. Yang pertama adalah repetisi ya. Ini. Jadi otak cenderung memperkuat koneksi melalui repetisi, pengulangan. Repetisi itu pengulangan ya. Informasi ya secara berkala dapat membantu memperkuat jejak memori. Itu tadi ya ketika tadi kita lihat di videonya ya. Itu tadi kan gambaran bahwa ketika awal itu susah ya untuk masuk ya. Jadi kadang memang menghafal itu kok nggak bisa ya di level 1 itu biasanya anak saya kok nggak bisa ya Ustazah gitu ya. Berproses Bu, memang lebih lama ya, tapi nanti insya Allah mereka karena itu sering diulang, insya Allah akan menguatkan itu repetisi. Yang kedua, asosiasi. Hubungan informasi baru dengan informasi yang sudah lama dalam otak ya, membuat asosiasi atau kaitan dengan suatu yang sudah dikenal. Jadi gini, ketika anak sudah menghafal an-naba ya, terus kemudian dia menghafal di an-nazi'at, maka dia harus mengulang ya, menghubungkan anak. Jadi kalau gini, contohnya, jadi ketika dia masuk di an-nazi'at saja, tapi di ini, makanya kalau di biasanya ada tes apa itu, hafalan itu kan dibacakan ayat terakhir, ya, terus kemudian ayat awalnya apa, itu biar ada hubungannya di sana. Asosiasi. Jadi ketika anak-anak itu menghafal hari ini ayat 1 sampai 23, besok 23 sampai ini kan bukan langsung 24 jadi 23. Istilahnya dicangking yang ini. Jadi yang awal itu diikutkan. Terus yang berikutnya adalah untuk menguatkan daya ingat itu dengan visualisasi ya. Otak seringkali lebih baik ya dalam mengingat gambar daripada kata-kata. Ini ada untuk anak-anak, terutama anak intuiting ya, menggunakan imajinasi untuk membuat gambaran yang jelas. Jadi ini biasanya untuk anak-anak intuiting dibutuhkan visualisasi ya. Jadi kayak kemarin ada mungkin ada beberapa. Jadi kalau ini mungkin itu ini seperti apa gitu ya. Itu penting ya. Karena memang terutama di anak-anak intuiting itu imajinasinya sangat luar biasa ini. Dan kemudian ini visualnya juga bisa salah satunya adalah ketika pemahaman. Jadi mungkin anak-anak intuiting juga akan lebih mudah ketika belajar Quran surat Al-Fil ya. Itu diceritani. Al-Fil itu dulu adalah ketika tentang tentara gajah ya. Pada saat lahirnya Rasulullah. Itu akan lebih mudah nanti mereka menghafal itu. Terus yang keempat adalah metode logik ya. Hubungan informasi dengan lokasi fisik ya. Bayangkan ya, sebuah tempat atau rute tertentu dengan diasosiasikan setiap informasi dengan lokasi. Jadi gini, ini adalah membayangkan ya, ini juga untuk anak-anak yang intuiting ya. Jadi mungkin kan ketika kita menghafal Al-Quran kan ada ya kisah-kisah seperti di Quran surat Taubah ya. Taubah 38-39 itu asbabun nuzulnya adalah kisahnya tentang perang Tabuk gitu ya. Nah, itu lebih mengena nanti ke anak-anak. Terus kemudian teknik mnemonik ya, menggunakan mengingat singkat ya untuk membantu mengingat informasi. Jadi urutan ya mungkin dari ini urutan kata atau urutan jadi nanti dari an-naba ini anak-anak juga perlu diajarkan. Jadi ketika
dia menghafal anaba gitu ya. Bukan amma yatasaalun anaba. Awalnya amma yatasaalun terus kemudian anasiat itu diurutkan ya. Gitu. Yang ketujuh itu adalah pengorganisasian informasi dalam struktur yang logis. Maksudnya di sini adalah ketika jadi itu tadi menghafal itu tidak hanya sekedar menghafalkan, tapi kita hubungkan dengan itu yang akan lebih menguatkan ke anak-anak. Jadi kalau mungkin ada sirah yang di sana, terus yang biasanya saya sering menyampaikan itu adalah ketika ini bisa untuk orang tua dan guru juga ya. Ketika mengajar, kadang-kadang kita itu punya apa ya surat atau ayat-ayat favorit ya. Ketika kita pas baca itu, baca bersama anak-anak, yang ketika kita tersentuh diceritakan ke anak-anak, itu jauh lebih kuat ikatannya. Terus kemudian praktek aktif ya, praktek aktif itu di sini ajarkan. Jadi kalau ini ketika punya adik ya, mungkin kakaknya mengajarkan ke adiknya, atau bisa ini aja, mungkin ibu-ibu ya atau ayahnya bisa. Coba sih Mas, apa? Jadi apa? Ngajarkan biar anak-anak tuh ngajarkan ke bidang. Kok lupa ya ayat ini? Coba ya di ini. Itu sebenarnya ketika anak-anak praktek ngajarin ke kita, itu juga lebih menguatkan gitu ya. Kadang-kadang apalagi anak-anak yang kadang-kadang tidak mau ya, tidak mau untuk disuruh ya. Itu caranya adalah tidak diperintahkan ya, tidak diperintahkan tapi ayo membaca bareng atau mungkin ayo ini Umi jadi muridnya, kakak yang jadi gurunya, itu bisa. Itu praktek aktif. Kemudian memberikan otak istirahat cukup ya. Maksudnya di sini adalah tadi ya, tidurnya cukup ya. Terus kemudian istirahat itu tidak harus ya beralih ya jadi kadang-kadang ketika anak-anak itu ketika menghafal gitu ya. Terus mereka tidak mau ya masih ini nggak apa-apa kasih jeda sebentar gitu terus nanti masuk lagi gitu di proses seperti itu. Jadi memang kadang otak itu butuh istirahat. Atau mungkin berganti, jadi tidak dengan Al-Quran, mungkin dengan membacakan kisah-kisah tentang yang ada di kisah-kisah di dalam Al-Quran atau bermain apa jadi tetap diberikan ada istirahat juga. Dan ketika kita memberikan otak istirahat yang cukup ya antara sesi pembelajaran ini dapat membantu konsolidasi memori ya. Jadi otak itu ketika ada istirahat maka insya Allah dia juga akan lebih mudah ya. Terus juga ini ya, ketika nanti anak-anak itu jadi gini, ketika menghafal. Jadi kenapa? Salah satunya itu ketika menghafal itu butuh didengarkan dulu ya, atau mengulang. Anak-anak itu biasanya sebelum menghafal itu kan dibacakan Al-Fatihah. Itu salah satunya adalah otak ini ketika dia menghafal Al-Quran butuh pemanasan. Tidak bisa ketika otak itu langsung hafal, itu maka dia butuh pemanasan. Orang yang langsung datang menghafal, itu prosesnya lebih lama daripada dia mengulang yang ringan-ringan dulu. Terus kemudian latihan fisik ya, itu maksudnya latihan fisik kalau kita lihat ya, jadi anak-anak itu kan kadang-kadang ketika mendengarkan, itu kan ada olahraga ya sebenarnya mendengarkan itu ada olahraga biasanya untuk menggerakkan, jadi mereka tetap menirukan, terus kemudian menggerak-gerakkan badannya, itu adalah untuk meningkatkan aliran darah ke otak ya, sehingga meningkatkan fokus. Terus kemudian air minum yang cukup ya, ini juga penting karena sebenarnya air minum yang cukup. Kenapa anak-anak harus bawa botol minum? Ini penting ya. Karena sebenarnya tidak hanya ketika bunyi terus haus saja, enggak. Tapi sebenarnya ketika anak-anak minum itu memasukkan oksigen juga ke dalam otaknya. Ini jadi makanya sering ya kami ingatkan, kok nggak bawa botol minum? Bukan kenapa? Karena anak-anak itu ketika menghafal butuh air minum, itu sangat butuh. Makanya wajib untuk bawa botol minum. Itu kita wajibkan.
Jangan sampai ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, kasihan nanti anak-anak itu. Nah, terakhir, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadzah Husnul. Sebentar saya stop. Saya keluar. Oke, jazakumullah khairan katsiran Ustazah Sulis atas penjelasannya. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak, ayah bunda sekalian, itu tadi telah kita dengarkan semua tentang metode tabarok dan cara kerja otak anak. Mungkin tadi ketika mendengarkan ada yang sudah atau ya gitu ya, atau juga masih ada yang bertanya-tanya tentang metode tabarok yang sudah diterapkan di sekolah kita ataupun tentang cara kerja otak anak. Monggo bagi ayah bunda yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo, ini Zoom-nya bisa dibuka. Dinyalakan. Iya. Saya tutup karena kameranya, monggo. Mungkin perlu tepuk semangat dulu ini ibu-ibu sana bapak-bapak ini. Kok kelihatannya matanya sudah saya. Matanya udah mulai ngantuk. 58. Matanya sudah mulai ngantuk ya. Semangat sebentar lagi. Coba diingat-ingat Ini kemarin nanti- apa yang masih bingung-bingung ya, masih mau ditanyakan. Monggo sekarang ada kesempatannya. Mungkin juga ada yang mau curhat, mau sharing pengalaman. Monggo dipersilahkan. Ustazah, izin bertanya. Oke, Iya. monggo Bu Intan. Ustazah, berarti dengan metode tabarok ini mendengarkan murotal itu berarti hukumnya wajib ya? Karena dia memasukkan ya. Iya. Oh ya udah. Ya jadi baru terasa ternyata memang kekurangannya di level 2 ini murotalnya kurang, nggak sekencang waktu di level 1. Iya. Nambah ya. Jadi mendengarkan itu wajib, setor juga wajib. Tidak hanya, jadi kadang-kadang itu yang dipahami itu oleh orang tua itu adalah, kan sudah saya dengarkan tapi tidak setor. Setor itu wajib ya. Terutama setor di pencapaian. Ya. Siap. Tadi kan terutama ketika kita, mungkin ini juga untuk ini ya, kepada yang lain. Ini kok pesertanya cuma 57 ya. Banyak yang enggak. Ini bisa ditulis ya, mana yang geritaba, mana yang namanya diganti. ketika, jadi gini, biasanya kalau materi itu, saya kasih contoh yang di level 1 ya. Nanti kita sudah bahas ya, yang pertemuan wali santri tadi yang di pagi hari, itu kan ketika materi itu sudah sampai Al-Fajr, terus anak-anak pencapaiannya masih di Al-Mutaffifin, apa yang harus dilakukan? Itu kadang-kadang orang tua bingung. Apakah saya harus nyetorin keduanya? Tidak. Jadi yang panjenengan anak-anak setor itu adalah yang mereka di pencapaiannya. Kalau dia sudah mutaffifin 1 sampai 10, ya itu 1 sampai 10 itu dia setor. Kemudian kita tambah 2 ayat. Bagaimana dengan materi kelasnya? Dia sudah sampai Al-Fajr. Sebenarnya Al-Fajr itu didengarkan atau kita didengarkan atau kita mentalakikan. Kalau bisa mentalakikan, ketika anak-anak di hadapan kita mentalakikan yang materi Al-Fajr yang didapat di sekolah atau di rumah tahfidz gitu. Ya, begitu Bu Enten. Matur nuwun Ustazah. Oke. Jadi wajib hukumnya ya. Ibu bukan batal. Kok susah ya Allah, mulutnya ini ya Allah kok susah, ternyata kurang murotal. Yes, Karena memang murotal sangat membantu ya. Dan yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau dikasih kuis saja ya? Oke, kasih kuis.
Atau mungkin ada mau sharing, monggo. Ada yang mau sharing? Mungkin cerita anaknya. Dulu level 1 begini, sekarang level 3 sudah berhasil. Memotivasi. Nah, Ini yang RTQ enggak ada yang masuk kah? Enggak Enggak. ada kelihatan. Nah, ini mana ya? Nggak ada yang bertanya lagi kah? Kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah Husnul yang bertanya. Ya, saya yang bertanya. Maksudnya Bertanya kepada memberikan siapa? pertanyaan. Memberikan pertanyaan kepada ini, pada peserta. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah, dijawab di ini aja ya, di kolom komentar. Biasanya anak-anak kalau lagi nggak mau hafalan, supaya mau hafalan itu Bunda ngasih hadiah apa? Coba ditulis di kolom komentar. Mungkin ada yang bisa saya contek itu yang belum saya berikan ke anak saya, terus saya mainan, terus siapa yang pilih tadi? Es krim, odong-odong. Biasanya Es snack. krim, biasanya snack. Ya, snack kecil-kecil gitu ya. Semintanya. Seminta. Semintanya. Masya Allah ya. Kalau anak saya mintanya banyak. Es krim ditemenin nonton. Masya Allah. Ging, 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 ging. Alhamdulillah. Ini juga tergantung situasi. Bunda sehat untuk situasi. Kalau pas mau pergi langsung bilang boleh ikut. Oh gitu. Yang gitu. Motivasinya Mbak Khaira gitu. Minta sepeda. Terus, ya. Terus Ini tidak ada yang tanya. Saya yang tanya sekarang, Kak. Ada yang tanya. Silakan disebutkan metode tabarok itu ada berapa tahap dari 30 juz itu? Ada berapa level? Untuk menghafal 30 juz itu. 7, bisa disebutkan Bu Reni. Reni, Masya Allah. Sebutkan Bu Reni. Yang apa saja nggak apa-apa. Boleh langsung open mic Bu Reni? Kalau lama. Boleh. Oke, Ustazah. Level 1 juz berapa ya? Monggo. Level 1 sama 2 hafalnya kayaknya. Level 1 ya, nggak level apa-apa, 3 juz 30, level 2 juz 29. Cuma Ya, kalau di tabarok level 2-nya itu tidak dicangking yang juz 30-nya gitu. Seingat saya begitu. Oh iya. Oke. Terima kasih jazakillah khair Bu Reni. Iya. Saya mau tanya, kan kemarin kita daftar kan dapat buku ini ya. Ada yang belum dapat buku ini? Siapa yang sudah selesai membacanya ini tuntas? Siapa yang sudah tuntas? Siapa yang sudah tuntas bacanya? Oh, ada nih. Siapa ya? Oh, saya belum dapat. Yang belum dapat silakan nanti tanya ke Ustazah. Kalau nggak ada, biasanya ada buku ini atau buku yang lainnya biasanya ada nanti. Ya, harusnya dapat. Level 1. Ini nanti di sini bisa dilihat ya. Sudah dapat Bu Ratna judul ini yang sudah ini lama ini buku ini diberikan ketika pendaftar ulang ini. Ketika pendaftaran pertama itu semua dapat. Yang semester ini aja yang belum dapatnya. Di sini lengkap ya. Jadi monggo nanti itu ada 7 level. Jadi levelnya kalau yang kita ini kan memang
ada 3A, 3B ya, karena memang level 3 ada 2 ya. Pencapaiannya berbeda, tapi sebenarnya itu ada 7 ya. Yang pertama level 1 itu juz 30, level 2 juz 29. Level 3 itu Al-Baqarah, Ali Imran. Dan level 1, level 29 dan 30 ini pondasi untuk level yang atasnya. Duh, si kakak dulu gantian. Terus kemudian level 4 itu dari An-Nisa sampai Al-Anfal. Terus kemudian level 5 At-Taubah sampai Toha. Terus kemudian level 7 surat Al-Anbiya, level 6 Al-Anbiya sampai Fatir, kemudian yang ke-7 Yasin sampai At-Tahrim gitu. Semoga ada Mas Arsyad. Mas Arsyad. lagi ya. Barakallah Bu Reni, insya Allah besok atau minggu depan dapat door prize ya. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Satu orang penanya lagi. Kalau tidak ada, dikasih pertanyaannya lagi nggak Ustazah? Boleh. Oh, Pak Yaki. Tetap usul yang ngasih pertanyaan ya? Nggih. Coba sebutkan kayak soal ujian ya. Sebutkan langkah memulai metode tabarok ini tadi 4. Adakah yang mencatat juga tadi? Langkah awal memulai. Monggo dijawab. Ada door prize menanti. Boleh mencoba menjawab, Ustazah. Monggo. Wow. Ratna. Untuk langkah awal sebelum menghafal, nggih. Nggih. Niat ikhlas mencari ridha Allah, berlindung dan memohon pertolongannya yang pertama. Yang kedua, berdoa pada waktu-waktu mustajab. Yang ketiga, menentukan jadwal harian untuk menghafal. Yang keempat, menyiapkan kotak hadiah. Bapak itu. Masya Allah. Betul. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah nggih? Tidak ada lagi kah yang mau bertanya? Mungkin nanti kalau seumpama ada yang tiba-tiba besoknya tersadar ada yang ingin ditanyakan Ustazah, apakah boleh bertanya langsung kepada Ustazah Sulis? Boleh, monggo. Enggak, nggih, kalau mau ada yang langsung bertanya ketika saya mau ketemu langsung sama Ustazah Sulis mau curhat, monggo bisa ketemu di sekolah, nggih. Insya Allah itu tadi alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati. Nah, yang selanjutnya kita foto dulu. Monggo Foto dulu dibuka nggih. dulu. Sebentar saja, monggo dibuka videonya. Semoga masih banyak yang bangun ya. Masih banyak lah. Masya Allah, kelihatan bunda-bunda cantiknya sudah muncul semua ini. Nah. Monggo Ustazah Kiki. Ya, Saudara Husnul, saya hitung ya, ini ada 3 lapis. Saya hitung yang pertama dulu, 1, 2, 3, buncis. Sebentar, tahan dulu.
Satu kali lagi, maaf. Sudah, Ustazah Husna. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada bunda-bunda semuanya. Ya, kayaknya bunda-bunda semua ini nggak ada Panda ya. Oke. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Sulis. Ya, Ustazah Sulis. Nggih, Ustazah Sulis nggih. Oh, Masya Allah. Oke. Kita doa dulu ya. Kita doa sejenak ya. Monggo kita tundukkan kepala kita sejenak. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Latifu ya Latifu ya Latif. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adhkirni ya Allah. Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang senantiasa, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ya kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah kami Engkau ya Allah. Dan Engkaulah sebaik penolong ya, sebaik-baik penolong ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemudahan ya Allah, untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta Al-Quran ini kepada keluarga kami ya Allah, kepada diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah dari Al-Quran hanya sampai di kerongkongan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penolong kami dan menjadi syafaat kami ketika di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha besar, maha mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah ilah kami, Engkaulah penolong kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa istiqomah di atas jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang solih dan solihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk istiqomah di atas jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'alal mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik
Fatikallahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ayha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Bapak ayah bunda sekalian, jazakumullah khairan atas kesediaan bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat istirahat. Izin pamit. Ya, saya izin tutup ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan panjenengan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.